Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, di tengah kabar pandemi COVID-19 yang terus meningkat serta PSBB ketat yang kembali diberlakukan, berita duka kembali menyelimuti kita semua. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh pada hari Sabtu 9 Januari yang lalu. Untuk itu marilah kita mendoakan para korban dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah, seperti biasa, kita akan mulai saja market review kita hari ini, Senin 11 Januari 2021, dengan episode Menjaga Ekspektasi. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 336K menjadi minus 140K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang naik dari sebelumnya 35K menjadi 38K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang tidak berubah di 6,7%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL yang proyeksikan laba bersih tumbuh sekitar 10% di tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Itamara Nuraya Tbk atau IRA yang bidik pertumbuhan pendapatan lebih dari 80% di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT United Tractors Tbk atau UNTR yang menargetkan adanya kenaikan penjualan pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, IHSG ditutup menguat 104 poin atau 1,69% menjadi 6.257. Sektor aneka industri, industri dasar, infrastruktur, perdagangan keuangan, industri konsumsi pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar penguatan pada perdagangan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1,37 triliun rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika versus Trump. Sejauh ini akibat tweet yang diberikan oleh Trump beberapa waktu lalu yang dimana ternyata berdampak terhadap protes oleh masyarakat Amerika yang dimana justru menimbulkan gelombang kerusuhan, ternyata hal tersebut mendorong Partai Demokrat untuk memberikan dakwah terhadap Presiden Trump jika Trump tidak secepatnya mengundurkan diri dari posisinya. Apabila ternyata Presiden Trump didesak untuk mengundurkan diri atau dimaksulkan, tentu hal ini membuat posisinya menjadi mundur dengan tidak terhormat. Nancy Pelosi terus memberikan tekanan terhadap Presiden Trump dengan dukungan dari berbagai anggotanya. Sebelumnya, Nancy Pelosi sudah mengatakan pada hari Jumat kemarin bahwa Demokrat akan mempertahankan opsinya untuk mendorong Trump turun dari jabatannya dengan menggunakan amandemen ke-25 atau yang biasa kita sebut dengan pemaksulan. Nancy mengatakan bahwa dengan rasa hormat yang begitu besar, maka kami masih akan terus menempuh langkah untuk memaksulkannya. Jika Partai Demokrat terus melanjuti langkah tersebut, maka Presiden Trump merupakan Presiden Amerika yang pertama kali yang mendapatkan kesempatan untuk dimaksulkan untuk kedua kalinya. Tuduhan terkait dengan pemaksulan kali ini tentu saja diambil dari perihal mendorong pemberontakan, yang dimana Presiden Trump terlibat di dalamnya telah melakukan kejahatan dan pelanggaran dengan dorongan nafsu Nancy Pelosi untuk mendorong pemaksulan terhadap Trump mendapatkan perhatian dari Joe Biden yang mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak boleh membuang waktu dengan menghabiskan waktu untuk pemaksulan untuk Trump. Pelantikan presiden pada tanggal 20 Januari akan menjadi salah satu cara terbaik untuk menggulingkan Trump dari jabatannya. Dalam pembicaraan antara Nancy Pelosi, Chuck Schumer, dan Joe Biden melalui sambungan telepon, mereka fokus terhadap pembicaraan mengenai transisi. Namun tidak ada diskusi sedikit pun mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Presiden Trump yang telah menodai pemerintahan sendiri. Di kubu Partai Republik sendiri tampaknya mulai ada perpecahan mengenai bagaimana sikap mereka terhadap Presiden Trump. Nancy mengatakan bahwa DPR siap untuk maju dengan undang-undang yang telah disusun oleh Jamie Raskin dari Maryland untuk membentuk komite independen yang permanen agar dapat mempercepat proses pemecatan Presiden Trump berdasarkan amandemen 25 apabila ternyata Trump memang didapati tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahannya.
Nancy juga meminta jaminan kepada pejabat militer paling senior agar Presiden Trump tidak menggunakan kekuatan militer khususnya apabila Presiden Trump menggunakan kekuatan nuklir dalam situasi dan kondisi Presiden Trump berada di bawah tekanan. Nancy tidak sendirian, bersama dengan sekumer mereka telah mendesak Wakil Presiden Mike Pence untuk segera menyingkirkan Trump dari jabatannya. Tidak hanya Mike Pence, tapi Nancy juga telah melakukan permohonan kepada Partai Republik untuk ikut memberikan tekanan agar Presiden Trump dapat mundur dari jabatannya. Justru Senator Republik Lisa Murkowski di Alaska juga sudah mendesak untuk meminta Presiden Trump agar turun, karena Lisa sendiri juga bingung dengan masa depan Partai Republik apabila ternyata Partai Republik tidak bertindak di tengah situasi dan kondisi saat ini. Ternyata kehebohan ini pun sampai kepada telinga Mitch McConnell, yang dimana dirinya merupakan pemimpin mayoritas Senat, yang dimana sejauh ini dirinya justru masih belum terlalu berkomentar banyak mengenai Trump terkait dengan kejadian tersebut. Dalam memonya, Mitch mengatakan bahwa Senat sedang dalam posisi reses dan akan membutuhkan persetujuan dari semua senator untuk melakukan persetujuan tindakan untuk menjalankan pemakzulan sebelum tanggal 19 Januari, sehari sebelum Biden menjadi presiden. Di antara dukungan para pejabat untuk mendorong pemakzulan, ternyata ada beberapa yang tetap berpikir memiliki kebaikan untuk menjaga agar jangan sampai Presiden Trump dimakzulkan karena akibatnya tentu akan jauh lebih merusak. Belum selesai sampai di situ, ada satu lagi warisan dari Trump yang mungkin akan memicu kenaikan tensi antara Amerika dengan Cina. Amerika pada akhirnya resmi menghapus beberapa batasan terkait dengan hal interaksi antara diplomat atau pejabat Amerika dengan Taiwan. Tentu saja hal tersebut membuat situasi dan kondisi semakin kompleks karena sejauh ini kami melihat bahwa hal tersebut akan membuat Cina semakin tidak menyukai Amerika. Di satu sisi, di pihak Taiwan tentu saja mereka senang karena mereka mendapatkan dukungan yang lebih besar dari Amerika. Joseph Wu, Menteri Luar Negeri Taiwan, mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi karena telah mencabut beberapa batasan yang tidak diperlukan. Kemitraan antara Taiwan dan Amerika tentu didasarkan kepada persamaan nilai, kepentingan bersama, dan keyakinan yang begitu besar dalam hal kebebasan dan demokrasi. Duta Besar Amerika untuk PBB Kelly Craft diharapkan dapat mengunjungi Taiwan minggu ini dan kunjungan tersebut akan menjadi kunjungan pertama sejak Taiwan dikeluarkan dari PBB pada tahun 1971. Kementerian Luar Negeri Cina tentu akan menyambut kunjungan Kelly sebagai salah satu pelanggaran terhadap Cina, karena Taiwan merupakan satu kesatuan dengan Cina sehingga Cina dapat menuduh Amerika melakukan sabotase terhadap hubungan Cina dan Amerika. Namun, seperti apapun situasi dan kondisi dunia, kami melihat ada potensi pasar akan bersorak-sorai ketika tanggal 20 Januari nanti yang akan mendorong pasar global mengalami kenaikan tertingginya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Harapan 2021. Dalam virtual meeting terkait perekonomian Indonesia, Thomas Helbing, Chief IMF untuk Indonesia, menilai Indonesia telah merespon tekanan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi dengan paket kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dalam kesempatan ini, IMF menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, di mana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. Dengan demikian, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada 2022. IMF memandang pelaksanaan vaksinasi yang lebih cepat dan luas sebagai resiko kenaikan di dalam pertumbuhan, sementara penundaan dapat menyebabkan pandemi yang lebih berlarut-larut, dan ini akan menjadi resiko penurunan. Untuk mengamankan pemulihan yang sedang berlangsung, dia menegaskan dukungan kebijakan yang memadai akan sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif yang diharapkan tetap berjalan pada tahun 2021. Selain itu, dia menekankan strategi fiskal terperinci yang didukung oleh langkah-langkah peningkatan pendapatan akan membantu dalam mengelola tindakan penyeimbangan. Sambil mempertahankan pengeluaran darurat terkait pandemi mulai tahun 2020, Helbing menilai anggaran 2021 harus dapat mengalokasikan kembali sumber anggaran dan potensi untuk peningkatan pengeluaran yang berdampak tinggi, terutama investasi publik. IMF menilai kombinasi suku bunga kebijakannya lebih rendah dan pembelian obligasi pemerintah oleh Bank Indonesia adalah langkah tepat dalam keadaan luar biasa saat ini. Di sisi perbankan, IMF menilai sistem perbankan telah stabil berkat intervensi kebijakan yang berani dan tepat waktu. Namun Helbing mengingatkan pencadangan kerugian pinjaman yang memadai penting bagi kemampuan bank untuk menyerap resiko kualitas aset yang meningkat. Sementara itu, IMF berpandangan Omnibus Law sektor keuangan diharapkan akan menjawab tantangan regulasi dan memberikan landasan hukum untuk pendalaman keuangan lebih lanjut, termasuk melengkapi cetak biru pendalaman pasar uang oleh Bank Indonesia.
Terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, IMF menegaskan undang-undang ini seharusnya membantu mengurangi hambatan bagi investasi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Mengenai penerapan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP di Indonesia, IMF berkeyakinan perjanjian dagang ini dapat memperkuat manfaat bagi tanah air. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.158 hingga 6.275. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MTDL atau PT Metro Data Electronics Tbk yang proyeksikan laba bersih tumbuh sekitar 10% di tahun ini. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak solusi digital dan distribusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memproyeksikan pendapatan tahun 2021 akan tumbuh sekitar 8% dan laba bersih tumbuh sekitar 10%. Target tersebut optimis tercapai lantaran adanya beberapa faktor pendorong pertumbuhan. Pertama, dari sisi distribusi seperti hardware seperti PC dan notebook yang melonjak di tengah kegiatan work from home dan sekolah daring, sehingga permintaan PC dan notebook dinilai dapat mendongkrak penjualan tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1.500 dan tingkat probabilitas sebesar 58%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.750 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Kemudian yang kedua ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk yang menargetkan adanya kenaikan penjualan pada 2021. Perusahaan menargetkan penjualan alat berat mencapai 1.700 unit, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Pada 2020, entitas grup Astra itu menargetkan penjualan alat berat Komatsu sebesar 1.300 hingga 1.400 unit. Target diharapkan adanya peningkatan penjualan alat berat dari sektor yang menggunakan alat berat ukuran kecil dan menengah seperti perkebunan dan konstruksi. Selain itu juga datang peningkatan akan harapan penjualan alat berat pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan tren kenaikan harga komoditas. Permintaan dari sektor pertambangan diproyeksi ikut tumbuh tetapi lebih didorong oleh upaya penggantian alat yang sudah usang, bukan proyeksi peningkatan produksi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 29.000 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 32.150 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.